Hai, saya Fatahullah. Hai, saya Inun Madu. Hai, saya Melvia Munu. Hai, saya Nurfaila Bangga. Hai, saya Ramil Tamoha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Pungwato, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, semester 3. Di sini kami mau melakukan observasi dan wawancara di SDN 03 Buntulia. Selamat menyaksikan. Mata kuliah Profesi Kependidikan, dosen pengampu Ibu Lanbidi SPD MPD. Sekarang kami melangkah menuju ruang Dewan Guru untuk menyerahkan surat izin dan meminta persetujuan dari kepala sekolah. Langkah ini merupakan bagian awal sebelum melanjutkan wawancara dengan para wali kelas. Semoga proses ini berjalan lancar. Setelah mendapatkan persetujuan, kami akan langsung menuju ke ruang kelas untuk berbincang dengan setiap wali kelas mengenai dunia pendidikan yang seru, khususnya tentang layanan bimbingan dan konseling. Untuk wawancara kali ini, kita mulai dari kelas 1. Saya Rahwil Tamoha berkesempatan berbincang dengan Ibu Fadlun QU SPD yang menjabat sebagai wali kelas 1. Kami akan menggali lebih dalam mengenai layanan bimbingan dan konseling yang tersedia di sekolah ini. Dalam wawancara tersebut, beberapa pertanyaan penting saya ajukan kepada Ibu Fadlun, antara lain, yang pertama, apa saja bidang layanan bimbingan dan konseling yang ada di sekolah ini? Yang kedua, apakah sekolah ini memiliki konselor tetap untuk layanan bimbingan dan konseling? Yang ketiga, apa harapan Ibu untuk mengembangkan layanan bimbingan dan konseling di masa depan? Dan yang terakhir, bagaimana Ibu membangun hubungan baik dengan siswa yang menjalani proses bimbingan? Jawaban-jawaban yang diberikan oleh Ibu Fadlun sangat menginspirasi dan penuh informasi. Poin-poin penting dari wawancara ini telah kami masukkan dalam laporan sebagai hasil diskusi bersama Ibu Fadlun. Kini kita beralih ke kelas 2. Saya Fatahullah berkesempatan berdiskusi dengan Ibu Lismana Joy Osumarto SPDI, wali kelas 2. Dalam kesempatan ini saya fokus membahas mengenai perkembangan siswa dan efektivitas program bimbingan di kelas ini. Selama wawancara, saya mengajukan beberapa pertanyaan yang sangat relevan. Pertanyaan pertama, apa perubahan positif yang terjadi pada siswa setelah mengikuti program bimbingan? Kedua, bagaimana cara Ibu menilai keberhasilan dari program bimbingan? Ketiga, apa harapan Ibu untuk siswa yang mengikuti program ini? Dan yang keempat, bagaimana Ibu berkolaborasi dengan konselor untuk membantu siswa yang membutuhkan bimbingan? Jawaban dari Ibu Lismana memberikan banyak wawasan yang sangat berguna, dan semua informasi tersebut telah kami catat dalam laporan yang telah kami buat. Sekarang kita lanjut ke kelas 3. Kami bertemu dengan Ibu Rostin M. Duyo SPD, wali kelas 3. Ibu Rostin memiliki banyak pengalaman menarik yang akan dibagikan kepada kita mengenai dunia pendidikan di kelas 3. Dalam wawancara dengan Ibu Rostin, saya menanyakan dua hal yang sangat penting, yaitu yang pertama, strategi khusus apa yang Ibu gunakan untuk menangani siswa yang sulit diajak berkomunikasi. Yang kedua, masalah-masalah apa saja yang sering dihadapi siswa yang ada di SDN 03 Buntulia ini. Dan jawaban dari Ibu Rostin sangat membantu dalam memahami pendekatan yang diterapkan di kelas 3. Semua jawaban yang diberikan telah dicatat dan dimasukkan dalam laporan sebagai bagian dari hasil wawancara. Saya Nurfaila Bangga berbincang dengan Ibu Ismawati Madu SPD, wali kelas 4. Kami akan membahas lebih lanjut mengenai tentang dan solusi yang diterapkan dalam proses bimbingan di kelas 4.
Di wawancara tadi, saya mengajukan 4 pertanyaan penting kepada Ibu Ismawati. Pertanyaan yang pertama yaitu, apa tantangan terbesar yang Ibu hadapi dalam memberikan bimbingan di sekolah ini? Pertanyaan yang kedua, jenis bimbingan apa saja yang Ibu berikan kepada siswa di kelas? Pertanyaan yang ketiga, apa yang Ibu lakukan jika ada siswa yang menghadapi masalah serius? Dan pertanyaan yang keempat, bagaimana Ibu melibatkan orang tua dalam membantu siswa yang kesulitan belajar? Jawaban yang diberikan oleh Ibu Ismawati sangat berguna untuk menggambarkan berbagai metode yang digunakan dalam menghadapi tantangan di kelas 4. Semua jawaban telah kami catat dalam laporan yang sudah kami buat. Sekarang kita beralih ke kelas 5, di mana saya berkesempatan mewawancarai Bapak Husin Balu SPD selaku guru wali kelas 5. Fokus saya kali ini adalah mengeksplorasi bagaimana Bapak Husin mendukung siswa dalam menemukan bakat mereka, serta menghadapi tantangan belajar yang ada di kelas ini. Selama wawancara, saya mengajukan 3 pertanyaan kepada Bapak Husin. Pertanyaan pertama, bagaimana Bapak Husin membantu siswa Bapak menemukan bakat mereka di kelas? Pertanyaan kedua, bagaimana Bapak Husin menangani siswa Bapak yang sering tidak konsentrasi di kelas? Dan pertanyaan yang ketiga, apa yang Bapak Husin lakukan ketika ada siswa Bapak mengalami kesulitan belajar yang disebabkan oleh faktor sosial seperti bullying? Dan jawaban dari Bapak Husin memberi saya banyak wawasan terkait cara mendukung siswa secara menyeluruh di kelas. Semua informasi yang saya dapat telah saya dokumentasikan dalam laporan yang kelompok kami buat. Setelah berbincang dengan guru wali kelas 5, sekarang kita sampai di kelas 6. Saya Ainun Madu merasa sangat beruntung dapat mewawancarai Pak Yuyun Mustafa, SPDI, guru wali kelas 6 yang luar biasa. Wawancara ini akan memberikan banyak wawasan mengenai cara beliau mengelola kelas 6 dengan penuh perhatian. Dalam wawancara tersebut, saya mengajukan 4 pertanyaan penting kepada Pak Yuyun. Yang pertama, strategi apa yang Bapak gunakan untuk membantu siswa yang kesulitan belajar? Kedua, apa langkah-langkah yang diambil ketika ada siswa yang tidak aktif di kelas? Ketiga, bagaimana cara Bapak mendekati anak-anak yang sering merasa sedih atau marah? Yang keempat, faktor-faktor apa saja yang sering membuat siswa kesulitan belajar? Jawaban yang disampaikan oleh Pak Yuyun memberikan banyak gambaran tentang tantangan yang dihadapi dalam bimbingan di kelas. Semua poin-poin yang kami dapatkan telah kami cantumkan dalam laporan sebagai bagian dari hasil wawancara.